dan Eki. Menjelang hasil putusan sidang pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024 besok, salah satu kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, berharap hakim bisa membuat keputusan secara objektif. Putusan sidang tersebut akan disampaikan Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Yanti yakin bahwa Peggy bisa bebas lantaran kliennya bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Ia berharap hakim dapat berhati-hati dan membuat keputusan objektif dalam mengambil keputusan. Yanti juga mengatakan agar tidak memaksakan kepada orang yang tidak bersalah untuk dihukum mati. Senada dengan kuasa hukum Peggy yang lain, Muhtar Effendi, yang mengatakan pihaknya optimis memenangkan sidang pra-peradilan tersebut. Muhtar juga buka suara apabila gugatan pra-peradilan kliennya ditolak. Jika pra-peradilan Peggy ditolak, menurutnya hukum di Indonesia sudah kacau balau bahkan hancur. Bocor identitas dan sosok perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Peggy Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Peggy Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Peggy alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Peggy adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Peggy Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan, teman Peggy Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Peggy Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan 3 Juli 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Peggy Setiawan mengurai fakta, Peggy Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Peggy Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Peggy, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Sebelumnya diketahui, Peggy Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Peggy Perong yang asli. Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan bakal diumumkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 8 Juli 2024 besok. Sidang pra-peradilan kasus pembunuhan Vina dan Eki ED telah berlangsung sejak Senin 1 Juli 2024. Sidang yang seharusnya digelar pada 24 Juni diundur menjadi 1 Juli, lantaran pihak Polda Jabar selaku termohon tidak hadir alias mangkir. Salah satu kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, mengatakan kliennya bisa bebas lantaran bukan pelaku sebenarnya dalam pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti yang akrab disapa Yanti ini berharap Hakim Tunggal Eman Sulaiman bisa memberikan putusan objektif. Yanti mengatakan penangkapan kliennya sebagai tersangka kasus Vina Cirebon ini tidak mempunyai alat bukti yang kuat.
Adik Peggy Setiawan Luciana Trisak menceritakan pertemuan dengan kakaknya di sel tahanan Polrestabes Bandung. Peggy Setiawan yang berstatus tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki dijenguk oleh ibu kandungnya, Kartini, Luciana dan pamannya bernama Ibnu. Kuli bangunan itu langsung bersujud di hadapan Kartini yang menjenguknya. Ia juga memeluk Luciana dan Ibnu. Mencium kening saya dan ngobrol. Menguatkan saya. Salat terus doain AA, supaya AA cepat bebas, kata Luciana usai sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jumat, 5 Juli 2024. Luciana mengatakan Peggy Setiawan sempat mengeluhkan gatal-gatal di tubuhnya. Peggy telah memeriksakan kondisinya kesehatan ke dokter. Sementara itu, Ibunda Peggy Setiawan, Kartini mengungkapkan rekan sesama tahanan berlaku baik kepada anaknya. Semua enggak ada yang jahat, semua pada baik, kata Kartini. Selain itu, Kartini mengungkapkan bahwa Peggy Setiawan kini sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, kata Kartini, Peggy Setiawan kerap dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Tak hanya itu, Kartini juga menyampaikan rasa terima kasih Peggy Setiawan kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Kartini pun berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa menghirup udara bebas. Dia mengaku, sengaja datang untuk terus memberikan dukungan kepada anaknya agar tetap kuat menghadapi keadaan. Bocor identitas dan sosok perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Peggy Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Peggy Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Peggy alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Peggy adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK, Purn Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Peggy Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Ciri-cirinya, Peggy Setiawan dengan Perong, berbeda, usianya berbeda, alamatnya berbeda, semuanya berbeda, ungkap Marwan Iswadi dilansir tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Tiffany News, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Yang bernama Peggy itu banyak, ini kan Peggy Perong. Saya dapat informasi terakhir, bahkan tadi saya ditelepon dari orang, Peggy Perong itu memang ada, dia termasuk dalam geng motor, pungkas Marwan Iswadi. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Tapi mereka bilang geng motor mereka, Peggy Perong, itu mereka kuat, solidaritasnya, dia, geng motornya Peggy Perong, tidak akan menceritakan. Tapi informasinya memang ada Peggy Perong, tapi bukan klien kami, kata Marwan. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Peggy Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Peggy Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan tanggal 3 Juli tahun 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara pengacara Peggy Setiawan mengurai fakta, Peggy Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Peggy Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Peggy, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Jadi, Peggy Cianjur, pernah jadi ketua geng motor, tanya Deddy Mulyadi dalam kanal YouTube-nya. Iya, di Pacet, Cianjur,
Pungkas pergi Cianjur. Anggotanya berapa? Tanya Dedi Mulyadi. Sedikit Pak, 20 orang. Alhamdulillah tidak gimana-gimana, alhamdulillah tidak pernah ribut, imbuh Pegi. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli. Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Diwartakan sebelumnya, terkait sosok Perong, sempat viral beredar akun media sosial yang diduga adalah Perong asli. Sosok Perong asli tersebut ternyata kenal akrab dengan Liga Akbar. Seperti diketahui, Liga Akbar adalah sosok yang kenal Vina dan Eki. Terungkap dari media sosial Liga Akbar, Perong ternyata bernama Rian Fauzi. Hal itu terkuak dari unggahan Rian Fauzi yang dikomentari temannya. Dalam sebuah unggahan di bulan Desember tahun 2016, ada sosok bernama Aris Munandar yang memanggil Rian dengan sebutan Perong. Perung, tulis Aris Munandar. Apo, jawab Rian Fauzi alias Perong. Hingga artikel ini ditayangkan, sosok Rian Fauzi belum muncul mengurai keterangan.